Selamat siang, Bapak dosen. Perkenalkan, saya Nikade Novita Mertiwi Asih dari program studi farmasi klinis NIM 135 kelas AD 3D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu peluang usaha di bidang farmasi. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu bagaimana peluang usaha budidaya tanaman, bagaimana peluang usaha pemasaran simplisia, bagaimana peluang usaha pengembangan obat tradisional, bagaimana peluang usaha di bidang makanan, dan bagaimana peluang usaha di bidang kosmetik. Berdasarkan hasil, sedikit akan saya jelaskan apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercipta, perkasa, dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Sedangkan peluang usaha adalah sebuah kesempatan untuk kita dalam mengembangkan usaha dengan melihat hal-hal positif yang ada untuk dapat dimanfaatkan dalam pengembangan usaha yang dimiliki. Dengan adanya peluang berarti ada hal-hal positif yang mengarah pada kemajuan atau perkembangan usaha yang sedang dibangun atau yang baru mulai melihat prospek ke depan dengan menjadi lebih baik dan menghasilkan suatu usaha tersebut. Yang pertama ada peluang usaha budidaya tanaman. Di sini saya mengambil budidaya tanaman rosella. Bunga rosella merupakan salah satu jenis tanaman yang cukup populer di Indonesia. Tanaman ini memiliki buah dengan bentuk bunga menyerupai kelopak bunga. Nama lain dari bunga rosella yakni frambozen. Manfaat yang dimiliki bunga rosella ini sendiri sangat banyak. Salah satu yang populer bunga rosella ini merupakan bahan baku dalam pembuatan sirup, di mana salah satu khasiat dalam manfaat bunga rosella ini yaitu di mana mampu menangkal penyakit-penyakit seperti membantu melancarkan air seni, mengurangi kekentalan darah, menurunkan tekanan darah, membasmi cacing yang ada di sistem pencernaan, meluluhkan dahak, dan masih banyak lagi. Dengan manfaat yang besar membuat bunga rosella banyak dibudidayakan. Peluang usaha budidaya bunga rosella dapat dikatakan sangat besar dan menguntungkan. Yang kedua ada usaha pemasaran simplisia rosella. Simplisia dari tanaman rosella ini biasanya diambil dari kelopak bunga, di mana kelopak bunga ini dikeringkan lalu dikemas. Pengembangan rosella harus dilakukan dengan mengikut sertakan industri baik tingkat dengan lapangan dengan petani maupun dalam penyediaan teknologi processing skala komersil sehingga dalam pengembangan berjalan sempurna baik dari segi produksi maupun pemasarannya. Peluang usaha pengembangan obat tradisional. Bunga rosella selain digunakan sebagai bahan makanan dan minuman, pelaku usaha sebaiknya mampu mengembangkan sebagai bahan obat tradisional. Melihat situasi pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang mencari vitamin sebagai bahan dasar untuk menjaga imunitas tubuh mereka. Peluang usaha makanan. Bunga rosella dapat diolah dalam bentuk makanan maupun minuman. Namun masyarakat Indonesia lebih mengenal dengan olahan teh dan sirup dari bunga rosella. Dalam pembuatannya pun tidak begitu sulit sehingga memudahkan konsumen dalam meraciknya sendiri. Dalam peluang bisnis ini cukup menyanyikan di mana di masa pandemi ini bahan alam sangat dicari oleh konsumen. Salah satu pilihannya yaitu teh bunga rosella ini dimanfaatkan untuk membantu mereka dalam menjaga imunitas tubuh dengan harga yang terjangkau mulai dari 40.000. Dalam hal ini cukup efisien bagi konsumen sehingga produk yang memiliki peluang dalam dunia bisnis. Peluang usaha kosmetik. Rosella biasanya digunakan sebagai bahan dasar masker organik karena memiliki manfaat yang begitu banyak sehingga pelaku usaha memilih rosella sebagai bahan utama dalam produknya. Kandungan antioksidan ini yang mampu melindungi tubuh dari kerusakan sel-sel dari paparan radikal bebas, serta begitu pula dengan bunga rosella. Bunga rosella dipercaya bisa membantu menjaga kulit dari radikal bebas sinar UV yang berbahaya. Peluang usaha masker ini cukup menjanjikan apalagi dalam zaman milenial seperti ini, di mana para remaja maupun orang dewasa senang menggunakan masker yang berbahan dasar organik sehingga sebagai salah satu perawatan wajah mereka dengan harga relatif murah, mulai dari 5.000 sampai dengan 15.000. Hal ini dijamin akan memiliki peluang dalam dunia bisnis kosmetik.
Adapun analisis segmenting, targeting, dan positioning produk bunga Rosella. Analisis segmenting adalah proses pemetaan produk terhadap target audiens dengan menyesuaikan pada produk yang akan dipasarkan. Sisi lain segmenting geografisnya yaitu konsumen tempat tinggal pada wilayah kota, kabupaten, dan desa. Sisi segmenting demografis adalah meliputi usia remaja, dewasa, akhir yaitu 12-45 tahun untuk jenis kelamin wanita dan laki-laki. Sedangkan targeting dapat diartikan sebagai kegiatan dari menilai serta memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Pemosisian adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menerapkan suatu citra di benak konsumen relatif terhadap produk yang akan ditawarkan oleh pesaing. Pada produk kosmetik, pemosisian dilakukan berdasarkan manfaat yang mampu menarik perhatian salah satu kebutuhan atau pemecahan masalah. Baik, adapun kesimpulan dari uraian di atas adalah peluang usaha adalah suatu kesempatan untuk kita dalam mengembangkan usaha dengan melihat hal-hal positif yang ada untuk dapat dimanfaatkan dalam pengembangan usaha yang dimiliki. Yang kedua, keuntungan bila memiliki terjun peluang usaha bisnis budidaya Rosella ini, yakni merupakan bisnis pertanian bunga berkhasiat yang paling menguntungkan dari segi bisnis. Kekurangannya yaitu budidaya bunga Rosella ini ialah budidaya bunga Rosella yang memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat. Baik, sekian presentasi dari saya tutup dengan terima kasih.